Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita berada di salah satu lokasi bersejarah yang sangat penting bagi perjalanan Islam di Jawa, yaitu makam-makam Kerajaan Demak atau makam Kesultanan Demak. Lokasinya berada di sisi barat laut Masjid Demak yang dalam satu komplek yang sama. Yuk, untuk selanjutnya kita jelajahi bersama-sama. Di sini kita bisa melihat tiga makam utama yang menjadi pusat perhatian, yaitu makam Raden Patah, pendiri dan sultan pertama Kesultanan Demak. Beliau dikenal dengan nama lengkap Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo. Di sampingnya ada makam Raden Patiunus, sultan kedua Demak, yang terkenal dengan gelar Pangeran Sabrang Lor karena keberaniannya menyeberangi Laut Jawa untuk melawan Portugis di Malaka. Tak ketinggalan ada juga makam Dewi Murtosimah, permaisuri Raden Patah. Di sisi kanan dan kiri makam utama ini terdapat beberapa makam lain. Salah satunya adalah makam Pangeran Benowo, Raja ketiga Pajang yang memerintah pada tahun 1586 sampai 1587. Uniknya, makam Pangeran Benowo ini memiliki panjang yang tidak biasa, lebih panjang dari makam pada umumnya. Menarik kan ya? Komplek pemakaman ini juga dikenal dengan sebutan pemakaman Kesultanan Bintoron Demak. Di sini bukan hanya makam Raden Patah saja yang bisa kita temui, tapi juga makam Sultan-Sultan Demak lainnya, seperti Sultan Demak II atau Raden Patiunus, Sultan Demak III atau Raden Trenggono, dan Pangeran Sedolepen atau Raden Surowiyoto. Selain itu, ada juga makam Adipati Terung atau Raden Husain, putra dari Raden Patah. Tak hanya para sultan, di sini juga dimakamkan beberapa pangeran, istri, dan tokoh penting lainnya, seperti Putri Campa, Ibunda Raden Patah yang berasal dari Kerajaan Campa di Vietnam, dan Syekh Maulana Maghribi, salah satu ulama besar yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa. Salah satu hal yang menarik perhatian di sini adalah batu nisan yang memiliki ukuran dan warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna putih, ada pula yang coklat. Misalnya makam Raden Patah memiliki batu nisan berwarna coklat muda dan lebih tinggi dari makam lainnya. Ini mungkin menjadi simbol status dan penghormatan terhadap beliau. Nah teman-teman, itulah sekelumit cerita tentang makam Raja-Raja Demak, tempat di mana para pendiri dan pemimpin Kesultanan Demak dimakamkan. Lokasi ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah Islam di Jawa, tapi juga mengingatkan kita akan perjuangan dan kontribusi mereka dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selanjutnya nanti kita akan berkeliling di sekitar makam-makam ini. Ada Masjid Demak, nanti kita akan berkeliling mengeksplor Masjid Demak. Nah teman-teman, kita sekarang berada di kompleks Masjid Demak. Masjid Agung Demak ini didirikan pada abad ke-15, tepatnya tahun 1479 Masehi, oleh Raden Patah, sang pendiri Kerajaan Demak. Nah, yang bikin makin spesial, masjid ini dibangun dengan bantuan para wali songo. Mereka bukan cuma
penyebar agama Islam, tapi juga arsitek handal yang punya visi besar dalam membangun peradaban. Nah, ini nih yang bikin unik. Masjid ini punya 4 tiang utama yang disebut Soko Guru atau Soko Tatal. Setiap tiangnya punya cerita sendiri karena dibangun oleh para wali. Misalnya Sunan Kalijogo yang mengusulkan tata kota sekitar masjid, Sunan Bonang yang membangun tiang barat laut, Sunan Gunung Jati yang bikin tiang barat daya, dan Sunan Ampel yang membuat tiang di sebelah tenggara. Lihat atapnya. Nah, atap yang berbentuk limas 3 lapis ini bukan cuma estetika, tapi punya filosofi yang dalam. 3 lapisan ini mewakili 3 konsep dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi setiap detail arsitekturnya nggak cuma indah, tapi juga syarat makna. Nah, ini nih salah satu favorit saya, pintu bledek. Pintu ini punya ukiran yang super detail dan ada candra sengkolo yang bisa dibaca naga mulat salirowani. Ini adalah simbol perlindungan dari petir. Jadi selain indah, pintu ini juga punya fungsi spiritual. Masjid Agung Demak ini nggak cuma jadi tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat kegiatan umat Islam. Dari pengajian, kajian ilmu, sampai kegiatan sosial, semuanya ada di sini. Jadi selain tempat ibadah, masjid ini juga menjadi tempat belajar dan berkumpulnya masyarakat. Nah, sekarang kita berada di luar masjid. Lokasinya sendiri ada di Kampung Kauman. Kampung Kauman ini berada di Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak. Tempatnya asri banget, cocok buat yang mau nyari ketenangan atau sambil napak tilas di sini. Ini suatu lokasi yang sangat bersejarah. Baik teman-teman, setelah kita berputar-putar di kompleks makam raja dan dilanjutkan di kompleks Masjid Agung Demak, buat kalian yang suka sejarah, budaya, atau sekedar ingin napak tilas di perjuangan para wali songo, Masjid Agung Demak ini atau kompleks makam raja-raja ini wajib banget kalian kunjungi guys. Jadi jangan lupa komen, share, like, and subscribe buat konten-konten seru lainnya. Terima kasih dari saya. Mungkin banyak lokasi-lokasi yang tidak bisa kita sampaikan atau kita kunjungi, mungkin lain kesempatan bisa kita tunjukkan ke kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.